kan sesuai tugas ya untuk menyusun artikel ya. Berikut. Oh, ini belum bisa share screen, Kang Irfan pun. Ini belum bisa share screen. Asli. Ya. Hanya juga pasti mau bahan tahu. Pasti begitu. Lagi di pajak. Apa ini? 40. Besok pi lagi, nada masuk ke mutan. Berarti 5 tukang 40. Iya. Di bagian mana itu jam tertiba? Iya. Takdir, bisa bocornya takdir. Ada yang bocor ini siapa yang bocor? Tapi mungkin 100. Mohon izin Bang Takdir. Takdir bocor. Mohon maaf. Ya. Maaf Prof, maaf. Ya, nggak apa-apa. Belum. Ya, udah. Baik, sudah bisa share screen ya. Ini eh, materi terakhir ya yang akan saya sampaikan. Nah, berikutnya kita akan berdiskusi ya nanti minggu-minggu berikutnya tentang penyusunan artikel ya yang menjadi tugas dari Bapak Ibu semua ya. Baik, hari ini kita melanjutkan tentang analisis regresi gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis korelasi. Jadi bahannya saya sampaikan ya di grup. Nah, di sini analisis regresi itu seperti korelasi itu minimal harus ada dua variabel gitu ya. Nah, ada nanti variabel bebas, ada variabel terikat ya. Ini harus ada minimal dua variabelnya. Tapi bisa juga variabel bebasnya itu banyak. Ya, jadi nanti ada analisis regresi sederhana, ada regresi multivariabel ya, multivariat. Nah, jadi regresi ini banyak digunakan salah satunya untuk peramalan ya, seperti peramalan. Jadi kita meramalkan satu variabel oleh variabel lain. Nah, kalau kita perhatikan kira-kira kan persamaan regresi itu seperti ini. Ya, kaitan antara variabel terikat atau variabel respon dengan variabel bebas. Itu variabel independen. Artinya variabel bebas itu kita tulis dalam sumbu X ya, dalam satu grafik variabel eh, perikatnya biasanya kita nyatakan dalam sumbu Y gitu ya. Kira-kira menuliskan satu variabel ya. Nah, ada satu persamaan regresi. Nah, kalau kita lihat ini beberapa contoh analisis regresi ya. Ini yang ada contoh misalnya analisis regresi antara tinggi orang tua ya dengan tinggi anaknya. Itu kan cenderung ya biasanya. Ini hasil penelitian dari Gultom menyatakan bahwa cenderung kalau kalau orang tuanya tinggi ya anaknya juga tinggi gitu ya. Itu kecenderungan kecenderungan seperti itu. Walaupun tidak semuanya kan ya, tidak semuanya karena di dalam analisis statistik selalu ada yang disebut dengan tingkat kesalahan gitu ya. Nah, tingkat kesalahan. Jadi kalau ada penyimpangan ya itu bagian dari tingkat kesalahan analisis statistik. Nah, analisis regresi misalnya antara minat belajar terhadap hasil belajar. Biasanya kalau orang punya minat tinggi terhadap satu pelajaran ya biasanya dia hasilnya juga tinggi ya. Kemudian contoh antar analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga ya. Biasanya kalau kita agak banyak uang ya ingin jajan ya. Jadi itu kira-kira seperti kemudian antara harga terhadap penjualan ya. Mungkin kalau harga naik penjualan turun nanti itu ada istilah regresi negatif ya. Ada istilah nanti regresinya negatif.
Nah, apa bedanya antara regresi dan korelasi? Secara sederhana kita bisa bedakan seperti ini. Jadi kalau korelasi itu hanya menunjukkan hubungan saja gitu ya. Nah, kalau regresi itu biasanya menunjukkan pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lain. Nah, kemudian dalam analisis korelasi itu tidak ada istilah variabel bebas, variabel terikat. Ini kalau di regresi harus jelas gitu ya, mana variabel bebas, mana variabel terikat gitu ya dalam korelasi. Nah, seperti sebelumnya sudah kita singgung ada beberapa jenis hubungan ya. Ada hubungan searah ya, atau hubungan positif, ada hubungan berlawanan ya, atau hubungan negatif. Nah, mungkin juga tidak ada hubungan gitu ya, antara satu variabel dengan variabel lain. Kalau kita perhatikan ini bisa dilihat seperti ini ya. Nah, yang sebelah kiri itu kan hubungan jenis hubungan linear positif. Nah, hubungannya linear positif antara variabel X dan variabel Y gitu ya. Nah, ini kemudian ada linear negatif. Nah, linear positif itu artinya kalau variabel X-nya naik, Y-nya naik gitu ya. Itu kan searah ya. Kalau variabel negatif itu sebaliknya. Jika X-nya naik, malah Y-nya turun gitu ya. Nah, ini. Contoh misalnya linear negatif itu kalau umur ya, umur kendaraan. Misalnya umur kendaraan dengan harga kan ya. Cenderung untuk mobil-mobil yang tua, misalnya itu kan harganya turun ya. Nah, itu kira-kira. Mungkin kalau linear positif, contohnya harga tanah misalnya. Harga tanah itu semakin lama kan biasanya semakin naik ya. Nah, ini mungkin di yang suka di properti ya. Ya, sehingga kalau beli properti itu biasanya harganya akan naik. Kalau lokasinya betul gitu ya. Kan di arsitektur ada teori lokasi ya. Lokasi itu sangat menentukan gitu ya. Nih, jadi jenis hubungan itu ada regresi linear positif, ada regresi linear negatif. Nah, ini contoh hubungan yang searah positif ya. Nah, ini contohnya hubungan antara pengeluaran iklan gitu ya, dan jumlah penjualan itu biasanya cenderung kalau X-nya bertambah ya, kalau mengeluarkan iklannya bertambah, biasanya cenderung penjualannya kan lebih banyak gitu ya. Hasilan dengan konsumsi, biasanya kalau penghasilan tinggi ya konsumsi juga naik. Artinya kalau X-nya bertambah, maka Y-nya bertambah. Itu namanya hubungan positif ya, hubungan searah. Nah, tadi ini saya sudah singgung hubungan negatif ya. Hubungan negatif itu sebaliknya. Kalau X bertambah malah Y-nya berkurang gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Jika X berkurang malah Y-nya naik. Ini tadi saya sudah contohkan hubungan antara usia kendaraan ya, misalnya dengan tingkat harga. Usianya semakin tua bertambah gitu ya. Nah, di sini harganya semakin turun gitu ya. Nah, harga barang dengan jumlah, misalnya kalau harganya naik, ya jumlah barang yang diminta bisa kan menjadi turun kan ya. Nah, itu kira-kira contoh hubungan bersifat negatif. Nah, selain hubungan linier, ada juga regresi itu nanti tidak linier gitu ya. Nah, tidak linier, mungkin teman-teman pernah dengar persamaan parabola ya. Persamaan parabola, jadi garisnya tidak lurus tapi melengkung ya. Nah, ini melengkungnya itu bisa melengkung positif, bisa melengkung negatif ya. Linier positif, ada linear negatif. Dan antar variabelnya. Jadi tidak selalu hubungan itu linier ya. Mungkin saja lambat gitu ya. Kenaikannya mengikuti misalnya persamaan parabola ya. Itu kira-kira. Ini contohnya ada yang kurva linear seperti ini, ada juga yang tidak tentu. Nah, yang gambar terakhir itu hubungannya tidak jelas gitu. Tidak bisa kita meramalkan hubungan antara satu variabel ya dengan variabel lain itu di gambar yang terakhir. Nah, jadi itu kira-kira beberapa jenis regresi. Nanti ada
regresi linear, ada regresi non linear ya. Sederhana guys. Jadi kalau linear itu mengikuti garis lurus, kalau tidak linear itu bisa mengikuti kurva ya. Kurvanya bisa dalam bentuk parabola atau yang lain-lain. Nah itu kira-kira jenis. Nah tadi yang tidak ada hubungan, tidak ada hubungan itu tidak jelas. Ya. Nah, tidak jelas kalau X berubah, apakah Y berubah? Nggak bisa diramalkan. Ini ada contoh misalnya para konsumsi dengan tinggi gedung, gitu ya. Itu kan tidak ada hubungannya gitu ya. Apakah kalau kita tinggal di gedung tinggi, konsumsinya jadi tinggi kan enggak juga gitu ya. Nah ini yang menjelaskan tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Baik. Nah ini beberapa istilah ya. Jadi kalau nanti teman-teman mendengar beberapa istilah ya yang kaitannya dengan regresi ya. Nah, jadi ada X itu disebut variabel bebas ya. Kadang-kadang disebut variabel yang menjelaskan ya. Kadang-kadang disebut variabel prediktor ya. Kadang-kadang disebut variabel regresor, itu beberapa istilah ya. Nah, jadi intinya ada variabel bebas. Kalau Y ada yang menyebut sebagai dependent variabel ya, gantung, variabel terikat. Ada yang disebut dengan variabel yang diramalkan ya, yang diramalkan, variabel yang diprediksi. Itu beberapa istilah. Jadi intinya ada dua variabel ya, satu variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas biasanya kita nyatakan dalam notasi X, variabel terikatnya dalam notasi Y. Nah, itu kira-kira ada banyak teman-teman Kalau renang metode mah mending di Panghegar. Sepuasnya. nih. Kalau ini sidik, nah, ada terus di dalam menentukan persamaan regresi. Ada yang disebut dengan metode jumlah kuadrat. Ini yang paling banyak digunakan, gitu ya. Metode jumlah kuadrat. Jadi regresinya itu diukur berdasarkan ada tidaknya korelasi, gitu ya, hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Ini persamaannya ya. Nah, ini persamaan regresi dengan menggunakan metode metode kuadrat terkecil ya. Ini persamaan regresi linear ya. Jadi Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, ditambah dengan epsilon. Epsilon itu nilai residu. Nah, jadi Y itu adalah nilai yang diramalkan ya, A itu adalah konstanta. Kemudian B itu koefisien regresi ya, dan X itu variabel bebas ya, variabel. Ini kalau secara manual kira-kira seperti ini, tetapi banyak ya, banyak software untuk menghitung persamaan regresi. Takut tinggal buka SPSS itu dengan mudah kita bisa menentukan persamaan. Ini kalau manual kira-kira diikuti ini ya persamaannya. Ini contohnya misalnya, contohnya kita ingin melihat bagaimana pengaruh dari promosi ya, terhadap penjualan. Ini ada data di satu perusahaan ya. Ini mungkin dalam jutaan rupiah atau miliaran nggak tahu. Kan datanya seperti ini. Jadi kalau kita promosi misalnya 20 rupiah ya, maka katanya data penjualannya 64. Kalau promosinya 16, data penjualannya 61 dan nah, kita ingin meramalkan gitu ya. Bagaimana penjualan itu supaya maksimum gitu ya. Kira-kira berapa biaya promosi yang dibutuhkan untuk menghasilkan biaya yang penjualan yang maksimal. Maka dibuatlah persamaan regresi.
kan ada variabel X, ada variabel Y ya. Kalau kita menggunakan persamaan yang di atas ya, nah, tadi, maka kita ada tabel bantu ya. Ada X, ada Y gitu ya. Kan ada nanti X kuadrat, Y kuadrat. Eh, Nah ini kira-kira seperti ini. Mana kalau kita hitung ya. Nah kalau kita hitung kira-kira temu persamaan regresinya ya kalau kita hitung ya sama dengan 40 ya. Nah 40 ditambah 1,497. Berapa kira-kira apa Y yang paling ideal? Yang paling ideal dihasilkan dari X tertentu. Ini dari persamaan ini meramalkan ya. Kalau kita punya X berapa gitu ya, maka Y yang akan dihasilkan. Nah, kalau kita baca ya, kita baca kira-kira seperti ini. Jadi garis regresinya menunjukkan 40,082 tambah 1,497 X, maka dapat diartikan katanya bahwa hasil penjualan akan bertambah sebesar 1,497 pada setiap kenaikan biaya promosi satu satuan. Satuannya ya bisa apa bisa ratusan, bisa jutaan. Nah itu eh, persamaan regresi. Itu ya. Nah, mangga kalau ada yang Halo Pak, halo Prof. Bisa bertanya Prof? ya silakan silakan. Yang saya mau tanyakan Prof, kalau misalnya kita mau menghitung jumlah eh, kendaraan pengunjung, contohnya sebuah kafe, kita harus menggunakan regresi yang seperti bagaimana Prof? Apakah kita menggunakan regresi linear atau yang melengkung Prof? Itu Prof pertanyaannya Prof. Nah, kalau kita lihat lihat kecenderungannya gitu ya. Nah, kecenderungannya itu kan apa antara apa tadi jumlah Lah jumlah kendaraan Prof. kendaraan dengan pengunjung gitu ya. Nah, itu kan sepertinya akan linear ya. Sepertinya akan linear semakin banyak kendaraan ya. Nah, semakin banyak kendaraan maka jumlah pengunjung akan semakin banyak gitu ya. Nah, itu kan nanti akan terkait dengan penyediaan lahan ya. Lahan untuk parkir biasanya kalau untuk. Nah, itu bisa diramalkan kira-kira seperti itu. Kira-kira berapa kapasitas maksimum dari kafe itu gitu ya. Nah, itu biasanya penyediaan lahan parkirnya harus seluas apa gitu ya. Nah, walaupun ya, walaupun pada kenyataannya biasanya jarang ya yang menyediakan lahan parkir yang maksimum. Iya Apalagi betul kalau Prof. ya, apalagi kalau di Makassar tuh di rumah makan yang ikan, yang ikan-ikan itu parkirnya di mana gitu ya. Jadi saya pernah makan, padahal itu ramai sekali itu, ramai sekali rumah makan ikan bakar di sana. Parkirnya nggak ada gitu ya. Nah, itu mungkin Iya betul Prof. belum ada peran dari arsitek Pak ya, saya kira karena dia bikin saja, bikin tempat makan, nah parkirnya nggak ada, akhirnya kan ke jalan. Nah, jadi tidak Eh, boleh, sama nggak Pak? Rencana draft untuk jurnal yang saya mau buat yang tadi itu Prof, yang untuk menghitung antara jumlah regresi antara Ya,
jumlah kendaraan dengan pengunjung yang datang Ya, di ya, sebuah ya kafe. bisa. Ya, boleh, boleh. Jadi nanti cari Nah, yang datanya. untuk dari situnya, Prof, apakah kita harus mengambil pengamatannya itu di waktu-waktu tertentu atau yang hari weekend atau yang hari kerja, Prof? Mohon arahannya. Eh, kan harusnya idealnya itu kan maksimum ya. Idealnya itu kan maksimum terlayani ya. Terlayani misalnya apa jumlah pengunjung kalau maksimum kan weekend ya. Nggak tahu di Makassar apakah weekend maksimum atau hari kerja yang maksimum. Cenderungnya Kalau weekend. kalau pengamatan sembari melihat biasanya kalau sore itu Prof, yang jumlah maksimum tertinggi itu biasanya di hari kerja, Prof. Yang malahan yang Hmm. di weekend itu malahan yang agak agak kurang karena Ah, iya. maksudnya kebanyakan si pengunjungnya ini notabene kalau bukan mahasiswa yang pekerja-pekerja yang memang Hmm. freelance untuk si pengunjungnya tersebut. Ya, ya. Berarti Itu, Prof. kasusnya berbeda ya. Kasusnya antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Jadi yang terpenting dicari yang maksimum, Pak. Pengunjung maksimum itu kapan ya? Kan kalau di Bandung karena banyak wisata ya, kayaknya kafe itu penuh pada saat weekend saja. Dari Jakarta. Nah di Makassar ternyata fenomenanya lain ya. Nah itu bisa diceritakan Pak di apa Iya, betul, di Prof. laporan tadi ya. Jadi mungkin bisa Siap-siap. studi di Bali, studi di Bandung, studi di Surabaya mungkin ya. Dilihat di artikel-artikel itu ternyata fenomena di Makassar itu berbeda misalnya. Itu ceritakan sehingga pengambilan data itu diambil pada hari kerja gitu ya. Nah itu silakan nggak apa-apa. Ini menarik ya, menarik kalau diangkat Iya, di Prof. Karena selama waktu, maksudnya melalui pengamatan itu yang sekilas dari jam 10 itu sampainya sore, nah malahan yang di hari jam kerja itu yang malahan bertambah banyak pengunjung, apalagi kalau ya, sudah memasuki di sore hari itu ya, sudah kayak di pinggir ya, jalan itu yang tadinya fungsinya adalah rumah tinggal tapi ya, dirubah menjadi sebuah cafe shop. hmm, Yang kita tahu fungsi rumah tinggal itu kan untuk teritorinya si depan rumahnya itu kan khusus untuk kendaraan pribadi. Nah, ya sedangkan betul, itu berubah fungsi menjadi cafe shop. Jadi parkir yang ada di situ meresahkan untuk ya betul, di jalan tersebut. ya betul. Jadi boleh itu jadi latar belakang ya. Latar belakangnya ada fenomena itu disatukan di latar belakang sehingga perlu solusi gitu ya. Nah, perlu solusi mungkin kan kalau arsitek itu harus ideal ya, harus ideal merancang jadi mungkin dibuatkan di satu tempat yang layak gitu ya. Nah, yang layak dari sisi parkir dan lain-lain, tetapi kan lokasi itu menentukan ya. Nah, lokasi itu menentukan untuk pengunjung datang gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dicantumkan ya Siap, di Prof. latar Siap, siap. belakangnya. Ya, fenomenanya khusus ya. Jadi saya pikirnya di Bandung ramainya ya Jumat, Sabtu, Minggu, kafe itu penuh. Nah, ternyata di Makassar itu fenomenanya lain ya. Fenomenanya lain. Oke, jadi itu satu satu keunikan dari artikel yang akan Bapak tulis ya. Itu kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Nah, itu coba aja pendekatannya dengan menggunakan regresi linear sederhana. Jadi amati, nah, itu berapa jumlah pengunjung, berapa jumlah kendaraan, ya kan bisa dihitung nanti mobil itu berapa meter persegi ya sudah ada standarnya di arsitek. Tidak. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini ya tadi cara membacanya. Jadi setiap kenaikan satu poin ya akan terjadi kenaikan 1,497 khusus untuk data ini. Nah, data lain itu bisa disesuaikan. Ya.
Oke. Nah, ini untuk tadi ya koefisien regresi itu tadi kan saya ceritakan ada regresi positif, ada regresi negatif ya. Nah, jadi negatif positifnya itu dilihat dari B ya, nilai B. Nah, nilai B-nya kalau positif, regresinya positif. Itu kira-kira seperti itu ya. Oke, itu tentang regresi linear sederhana. Nah, di dalam fenomena arsitektur itu kan jarang dipengaruhi oleh satu variabel tunggal ya. Nah, tapi biasanya variabelnya banyak gitu ya, yang mempengaruhinya. Sehingga kita biasanya menggunakan multiple regresi ya. Jadi variabel variabel y-nya itu akan dipengaruhi oleh banyak variabel bebas ya. Nah, itu disebut multiple. Biasanya kalau lebih dua atau lebih kita sudah sebut sebagai multiple regresi ya. Ini ada contoh ya misalnya. Nah, contoh apa income gitu ya. Nah, income sales itu dipengaruhi oleh apa saja gitu ya. Nah, ini income itu dipengaruhi oleh apa saja. Pertama, oleh usia, oleh pengalaman kerja, oleh jenis kelamin. Nah, kira-kira apa saja yang mempengaruhi ya? Nah, dari income tentang sales. Ya. Nah, dilakukanlah penelitian ya, nah, diperoleh data gitu ya. Nah, maka untuk mengolahnya kita gunakan program SPSS. Teman-teman masukkan datanya ke SPSS ya, bisa dicari saja ya tutorialnya. Cari tutorialnya. Nah, bagaimana analisisnya di sini bisa dilihat. Analisisnya teman-teman bisa masuk ke klik analisis ya. Tinggal klik lagi regresi ya di situ. Nah, misalnya kita anggap regresinya linear. So ada beberapa regresi ya. Ada kurva ya, ada parsial. Kita asumsikan regresinya linear. Regresinya linear, nah kita lanjutkan analisis berikutnya ya. Nah, masukkan variabelnya ke sini. Masukkan variabel income ya. Nah, income itu sebagai variabel Y ya, variabel terikat. Nanti akan dipengaruhi oleh 3 variabel. Ada variabel distribusi, ada pengalaman kerja itu masuk ke bagian yang di bawah ya, bagian yang independen kan ya, yang variabel bebas. Kita tinggal klik enter ya dan oke. Kita akan keluar persamaan hasil seperti ini. Akan keluar kira-kira R-nya ya, multiple korelasinya itu keluar R kuadratnya seperti ini. Kemudian akan kita bisa tuliskan persamaan regresinya gitu ya. Ini nanti kita lihat variabel apa saja yang mempengaruhi ya. Nah, nanti bisa dicek variabel yang dominan. Nah, akan muncul koefisien-koefisien seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba dengan data yang sama ya. Masukkan dengan data yang ada di sini. Nah, data yang sama bisa dicoba dilanjutkan proses analisis. Nah, itu mungkin beberapa hal teman-teman ya. Nah, ada regresi lain ya, regresi non linear ya. Jadi regresi non linear itu bisa macam-macam, ya, bisa ada regresi logaritmik ya, regresi yang lain-lain. Nah, itu contoh regresi ini pemakaiannya ya, teman-teman bisa kan pengaruh konsep perumahan. Nah,
lokasi, dan penyesuaian harga terhadap keputusan pembelian pada properti perumahan Pesona Prima Gria ya. Ini di Makassar ya. Nah, ini dilakukan penelitian tentang ada 3 variabel, ada konsep perumahan, ada lokasi, dan penyesuaian harga terhadap keputusan pembelian properti gitu ya. Nih, waktu itu sudah didiskusikan juga ya. Nah, ini ada contoh ya. Nah, ini saya ambil abstraknya, kira-kira ini persamaannya ya. Jadi keputusan memilih satu properti itu dipengaruhi oleh lokasi ya, kemudian oleh konsep dan oleh perubahan harga. Ini akan diperoleh seperti nanti bisa dibaca ya. Nah, ini outputnya ya. Nah, ini analisis regresinya dari output dari SPSS kira seperti ini konstantanya, ini konsep ya, ini lokasi, ini penyesuaian harga. Jadi nanti SPSS akan memberikan output seperti ini. Nah, itu contoh analisis regresi ya. Nah, contoh lain ini penerapan metode regresi untuk memprediksi ya, jumlah properti yang terjual. Itu bisa dilihat ya, jadi ada contohnya. Nah, ini muncul kesimpulannya ya bahwa ternyata bisa diramalkan ya, kan, properti ini dengan persamaan. Ini contoh lain ya, teman bisa lihat kajian keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan ruang terbuka di Kota Madiun. Ada faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan? Lihat nanti artikelnya bisa dicari ya. Ini muncul persamaan kira-kira seperti ini. Jadi ada banyak variabel yang mempengaruhi variabel Y. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Jadi nanti mulai kan Kamis depan merah ya. Kamis depan merah. Nah, mulai Minggu tanggal 16 ya kita mulai diskusi ya. Teman-teman mungkin cukup 1-2 slide ya. 1-2 slide judulnya apa kira-kira ya. Mungkin kalau sudah ada jurnal yang dituju apa, nah itu bisa juga disampaikan. Minimal judulnya dulu. Nanti dibuatkan yang tanggal 16 siapa, yang tanggal 30 siapa ya. Kita sepakati judul saja ya. Judul. Nah, tanggal 9 itu kan libur ya. Kemudian tanggal berapa? 2 minggu berikutnya libur lagi. Jadi kita punya 2 hari lagi untuk mendiskusikan program. Jadi kalau yang sudah ada isinya boleh. Nah, minimal ada ada judul gitu ya. Nah, ada judul dan mungkin ringkasan tentang itu mungkin teman-teman silakan apabila ada yang mau didiskusikan nanti saya akan kirimkan ya bahan ininya, bahan kuliah hari ini. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan sambil jalan nanti boleh ditanya di grup ya. Kalau yang sudah punya judul di grup aja nggak apa-apa. Saya ya mungkin memberi ide pada yang lainnya. Nah, di slide yang tadi ada banyak contoh. Nah, mungkin tadi misalnya Pak Takdir ya ingin melihat bagaimana ketersediaan ruang parkir gitu ya. Nah, berapa kira-kira jumlah parkir di satu kafe gitu ya. Nah, itu kan bisa diramalkan oleh jumlah pengunjung ya. Nah, jumlah kendaraan itu bisa diramalkan, jumlah pengunjung itu bisa diramalkan dari jumlah jumlah kendaraan. Nah, jumlah kendaraan itu
akan mempengaruhi lahan parkir yang disediakan. Nanti intinya ingin kafe dan lahan parkirnya yang ideal. Itu mungkin ya, jadi nanti saya sampaikan bahannya ya. Nah, mangga kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Izin bertanya, Prof. Ya, mangga, mangga. Saya itu rencana mau menghitung luas parkiran, Prof. Ya, Cuman ya. eh, cuman pengunjungnya itu yang paling sering yang datangnya itu weekend aja, Prof. Karena di museum rata-rata Ya. museum seni. Apakah saya mengambil datanya itu cukup weekend aja, Prof? Jumat, Sabtu, Minggu misalkan, atau selama 1 minggu Ya. full? Tuh, Ya. Prof. Terima kasih. Nah, saya kira yang cukup dengan 3 hari itu ya, karena itu kan yang akan maksimum ya. Nah, yang akan maksimum. Jadi dari sisi layanan cukup 3 hari itu karena pasti akan terlayani ya jumlah maksimum. Nah, tetapi mungkin dari sisi karena kalau lahan semakin banyak semakin mahal gitu ya. Nah, kalau dilihat itu bisa survei selama 7 hari, kemudian diambil rata-ratanya. Nah, diambil rata-rata. Ya, jadi kalau diambil yang puncak saja itu takutnya terlalu mahal misalnya. Kalau tanahnya di kota, mungkin kalau tanahnya di pinggiran ya tidak terlalu apa? Tidak terlalu jadi masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya di perkotaan, jangan-jangan itu terlalu luas menyiapkan apa? Menyediakan lahan parkirnya gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi boleh kalau mau ngambil yang maksimum itu surveinya cukup weekend saja. Tapi kalau mau mencari rata-rata ya harus survei survei selama 7 hari. Silahkan nanti di pertimbangannya apa? Nah, ada nggak teori yang mengharuskan menyediakan lahan parkir maksimum? Ada nggak? Kira-kira ada teorinya nggak? Saya masih belum mencari, Prof. Ya, kalau ada teorinya itu berarti ya cukup surveinya hari weekend gitu ya. Mungkin di Pajuang ada teorinya ya. Mungkin di Pajuang ada teorinya kira-kira lahan parkir itu maksimumnya berapa. Itu mungkin teman-teman nanti sambil jalan boleh dituliskan aja dulu ya judul-judulnya di grup supaya mungkin memberi inspirasi pada teman-teman juga ya. Nah, yang sudah ada ide-idenya nih kelihatannya kan akan digabung dengan mata kuliahnya Pejuang ya. Jadi Teh Astrid, Pak Takdir sepertinya itu bisa dipakai di 2 mata kuliah saya dan mata kuliah Pejuang ya. Siap, Prof, siap. Ya, oke sambil jalan aja ya nanti boleh WA-an aja WA di grup. Ya Pak Takdir mau apa judulnya kira-kira mungkin saya bisa memberi komentar atau teman-teman bisa. Baik, kalau tidak ada cukup saya kira ya. Kang Siap. Irfan boleh difotokan dulu ya di screenshot. Ya, ini Kang Baik. Sidik ada tadi terlempar kayaknya. Iya, Prof. Enggak di Sidik lagi ada acara di luar. ya terlempar kayaknya. Ya difoto aja. Nanti ditambahkan keterangan ya Pak Sidiknya hadir kan. Baik, Pak. Ya, mangga. Baik, Baik, silakan. mohon izin jika berkenan untuk on cam, untuk saya ambil screenshot untuk absensi perkuliahan hari ini. Baik, mohon izin saya screenshot 1, 2, 3. Baik, terima kasih Prof. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan sama-sama baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.